Halo, selamat datang lagi di channel saya. Masih di rangkaian seri web programming ya. Kalau misalkan kalian udah simak di video yang lalu, kita udah belajar cara menampilkan data, kemudian menambahkan data. Jadi kita sudah sampai ke, kalau di dalam istilahnya itu CRUD ya, create, retrieve, update, dan delete. Create dan retrieve-nya udah selesai, udah dibahas di video sebelumnya. Sekarang masuk ke update data, jadi mengubah data. Jadi dalam satu tabel itu nanti kita bisa mempelajari bagaimana caranya kalau misalkan ada data yang salah gitu. Ada misalkan di tabel ini ada memperbaiki nama, nominal dan sebagainya yang kira-kira masih salah, kita bisa ubah ya. Seperti itu. Nah, di sini akan saya demokan satu persatu caranya bagaimana. Tetap konsepnya sama ya. Jadi kalau kalian sudah simak video yang lalu itu, kita gunakan kode igniter menggunakan konsep MVC pattern. Jadi selalu di polanya seperti itu, model, view, dan controller ya. Dan prinsipnya sama, kita coba untuk memunculkan dulu tampilannya. Yang penting diklik kemudian bisa jalan dulu. Setelah itu kita mulai ke logiknya ya. Berarti kita handle view-nya dulu ya. Diklik linknya kemudian minimal bisa muncul dulu ya. Oke, kita coba di sini untuk ubahnya. Kita klik responnya apa di sini, kita coba. Oke, page not found, nggak ada masalah di sini ya. Tapi ingat prinsipnya ketika kita belajar menjadi seorang web developer itu dilihat tampilannya di sini apa, munculnya apa, errornya apa. Yang kedua adalah dari link atau URL. Di sini harus ubah 2 gitu ya. Ini memiliki arti, memiliki makna. Jadi nanti kita coba ubah untuk selalu ada kaitannya dengan controller ya. Ini sebenarnya bukan arus kas ya, tapi kas, karena kita kemarin membuat kelas yang namanya kas. Nanti kita ubah di situ ya. Oke, yang pertama saya switch dulu untuk tampilannya. Oh ya, satu lagi yang unik dari ubah ini adalah sebenarnya tampilannya sama seperti form tambah data ya. Hanya yang membedakan adalah, jadi sebenarnya tampilnya sama seperti form tambah data, ada kotaknya gitu, harus di input. Tapi ketika ubah harus disertakan data asal ya, data asalnya seperti apa ya. Jadi ketika diubah itu ada tampilan awal, datanya itu apa sih, aslinya seperti apa, itu akan muncul semua di formnya. Itu bisa dihapus ya, kemudian diubah dengan yang baru ya. Jadi sebenarnya ada 2 query nanti yang dipakai. Pertama, query untuk menampilkan datanya di form, itu sebenarnya cukup banyak. Kemudian untuk update-nya, kita gunakan sintaks di SQL untuk update data, seperti itu. Oke, masuk ke view ya. Kas view kemarin itu ada di index. Nah, ini kemarin kas tambah, untuk edit itu ubah ya, kas ubah, dihapus saja. Kemarin saya bikin pakai arus kas, ini kas saja. Oke, kita ubah sekarang di controller, ada kelas namanya kas. Berarti di sini ada temannya, kita bikin function lagi namanya ubah ya. Public function, kita bikin namanya function ubah $ berdasarkan ID ya. Karena kenapa ada parameter ID di sini, nanti ada yang kita ambil dari URL. ID yang diubah itu apa, ID untuk diubah berdasarkan apa, karena ada primary key-nya kan, kita udah buat di pembayaran itu
ID primary key-nya. Kalau misalkan di sintak MySQL kan sama aja, ketika update data, update tabel, nama tabelnya, kemudian value-nya apa, set sama dengan diganti dengan value-nya apa, where ID sama dengan apa ya. Itu kalau di MySQL. Nanti kita coba buat yang versi ininya apa, coding gitu ya. Misalkan kita echo di sini ya. Echo kita tes dulu ya pakai echo. Yang penting tampilannya kan benar dulu sebelum kita masukkan. Kalau edit itu kan sebenarnya panjang ya. Ini kodenya lumayan banyak, tapi minimal tampilannya betul dulu. Pakai titik $ID ya. Dia ID ini nanti akan langsung terlempar ke sini nih, jadi bisa ditangkap. Kalau nggak percaya kita buktikan ya. Oke, saya switch dulu. Oke. Ya. Di zoom echo ya, udah muncul ya. Nah, ubah ID 2. Angka 2 itu dinamis ya, mengikuti apa yang ada di atas ini ya. ID 2 langsung secara otomatis CodeIgniter sudah tahu, oh ini ID ini 2 gitu. Itu udah otomatis dari CodeIgniter-nya. Sebenarnya kalau kita baca documentation-nya di CodeIgniter itu ada URL slug ya. Jadi slug-nya ke berapa kita bisa tangkap. Jadi misalkan panjang itu kita bisa tangkap ID yang ke berapa. Jadi yang mudahnya aja dulu, cara mudahnya. Oke, tambah data di sini udah benar. Kita lanjutkan ya. Oke, view-nya udah jalan nih ya. Berarti nanti kita bisa bikin file baru ya. Oke, ini dihapus saja supaya kodenya yang baru bisa masuk. Jadi nanti akan submit juga ya. Ada post submit di sini. Oke, if this post submit, jika tombol user mengklik tombol submit, maka ada form validation lagi di siswa model ya. Kemudian edit namanya apa di situ ya. Ini salah ya, harusnya cast model ya. Cast model, ini cast model. Nah, kayak gini. Redirect ke mana? Redirect itu setelah proses yang di atasnya selesai. Jadi coding itu ingat selalu dibaca, dieksekusi atas ke bawah, berurutan. Ini dulu, kemudian oke, saya switch dulu ya. Switch ke kodenya. Nah, ini untuk kode untuk ubahnya, sorry kelupaan. If ini dieksekusi terlebih dahulu ya. Oke, ini untuk penutupnya public function ID. Oke, if this post submit, berarti setelah tombol submit ditekan ya, baru dari atas ke bawah, kemudian redirect ke sama ya, harusnya ini ke kas ya. Redirect ke kas artinya kembali ke halaman awal ya, kas itu tadi kembali ke tabel. Jadi kita bisa atur nih apa yang terjadi setelah diedit, setelah diubah. Ini tanpa redirect juga boleh, kita kasih komen, nanti dia akan diam di situ aja. Tapi kita buat supaya ini kembali ke tampilan awal ya. Oke,
Oke, cast model validation update ya. Sama seperti ini ya, validation ini sama validation, jadi kita gunakan function yang sama. Ingat bahwa kemarin kita bikin beberapa kondisi, apakah ini save, apakah ini update. Jadi kita bisa masukkan dalam function validation yang sama, hanya kita bedakan kondisinya dan juga nanti perlakuannya terhadap aplikasi atau data tersebut itu apa ya. Jadi kita kembali ke cast model. Oke, nampaknya ada satu lagi ya, ini yang harus di ini kan. Oke, cast ini redirect. Oke. Nah, ada satu lagi supaya ada view seperti yang udah saya jelaskan tadi, bahwa harus ada muncul formnya. Form sama seperti ubah tapi dilengkapi dengan data di sini. Ya, di sini cast model view by ID, kemudian harus cast ubah ya. Jadi kita bikin form atau file baru namanya ubah.php ya. Oke, berarti enaknya kita bikin ini dulu ya, diklik kemudian muncul formnya, setelah itu muncul datanya dulu sebelum ubah ya. Ingat satu problem diselesaikan dulu sebelum ke problem yang lain. Jadi kita punya dua perlakuan nih. Pertama ketika disubmit apa yang terjadi ke data, yang kedua adalah ketika klik ubah di tabelnya, maka semua data muncul dulu di formnya ya. Oke, kita kerjakan yang ini dulu, form ubah dulu. Oke, form ubah berarti kita bikin file di view ya, namanya di view, kemudian harus cast ada form ubah, bikin namanya form ubah.php. Saya buat dulu di view ya. Oke, kosong. Ini form ubah ya. Ini saya tulis saja di sini. Supaya kalian bisa lihat. Oke, form ubah, kemudian langsung aja ini sudah saya siapkan. Itu PHP sih ya, isinya komen aja. Nah, oke, form ubah data pembayaran. Nah, kemudian validation error nanti untuk secara otomatis dibuat oleh kode igniter kalau misalkan ada form inputan yang tidak memenuhi syarat, misalkan form kosong atau dari segi berapa kriteria seperti panjang, value dan sebagainya, ini supaya bisa muncul secara otomatis ya. Kemudian harus cast ubah, ini cast ya. Jadi kalau dijalankan nanti error nih karena nggak ada kelas yang namanya harus cast. Kemudian set value input ID, oke, dibikin read only. Ini HTML ya, HTML biasa. Kemudian hanya value-nya kita masukkan di sini, kita set masing-masing value-nya apa. ID read only, nggak boleh diubah. Kemudian malah di hidden sih boleh sebenarnya ya. Kemudian input nama, ini harus cast nama. Oke, berarti di data nanti akan ada variabel ya, namanya harus cast, nanti kita cocokkan dengan kodenya. Oke, index.php, kemudian ini kalau batal masuk ke cast ya.
Ya, saya refresh dulu. Oke. Saya switch dulu untuk tampilannya. Oke, ketika refresh dulu ya, jangan lupa filenya di save dulu, kemudian baru dijalankan. Ubah, oke, ada error di sini ya. Controller cast.php line 38 ya. Kita cek line 38 view by ID ya. Oke ya. Karena metodenya belum dibikin. Ingat kalau error seperti ini dibaca, kemudian dilihat lainnya berapa. Memang sih butuh pengalaman untuk mengatasi error seperti ini. Jadi sekali lagi jangan takut kalau misalkan ada error, dibaca, kemudian dipahami dulu itu maksud kalimatnya apa, baru ditelusuri itu line keberapa. Ya. Sebenarnya lumayan kok kalau bahasa pemrograman PHP itu kalau ngasih tahu error itu biasanya pas akurat gitu ya. Jadi enak gitu kalau misalkan mau menelusuri ini kenapa ya. Call to undefined method, jadi metodnya belum didefinisikan, belum dibuat. View by, kan tadi di model kan kita panggil namanya view by gitu ya, itu belum dibuat ya. Ya udah, memang harus dibuat dulu gitu. Memang sengaja sih. Oke. Nah, itu error-error yang kita ya secara logika udah tahu lah, memang kayak gitu ya. Jadi kadang kita cara membuatnya step by step supaya kita bisa tahu ya cara mengatasinya seperti apa. Nah, di sini ya, view by ID. Berarti di cast model itu ditambahkan view by ID ya. Kita tambahkan di sini di bawah save ya. Di model, folder model ada view by ID ya. Ini sebenarnya simple kok ya. Kita tambahkan view underscore by parameternya apa, ID ya. Fungsi selalu sama ya, kalau fungsi itu pasti kurung buka kurung tutup biasa, kemudian kalau kita isi berarti itu sebagai kita anggap sebagai parameter. Bahasa pemrograman lain juga sama, Java juga sama ya, Python juga sama kayak gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan ini objek yang ada di kode delimiternya, coba panggil list db, kita panggil database-nya, kemudian langsung aja ya, where id ya. Ini fungsi where, jadi kan kalau misalkan select ya, select bintang from nama tabel, where id sama dengan apa gitu untuk memasukkan semua datanya, karena nanti kita data itu dipanggil kemudian dimunculkan di formnya ya. Nah, ini where id sama dengan ya, $id gitu kan, mudah kan ya. Nah, ini where id. Nah, jadi ini nanti bisa by kolomnya apa, misalnya kita mau ambil id ya di tabel apa namanya arus kas ya, kita buat id, where id sama dengan apa, return. Kemudian return, karena ini sebenarnya sudah masuk value-nya, tinggal kita panggil return this db. Oke. Arus kas nama tabelnya, kemudian row ya, karena cuma satu baris aja yang penting, karena kita ngeditkan cuma satu baris saja, bukan beberapa baris gitu. Jadi row, satu row aja. Kalau banyak itu rows ya, ini cuma satu aja, row saja. Dan ini kan udah masuk ya, parameter ini sebenarnya udah masuk, jadi ketika kita panggil get ini ya
secara otomatis where ini juga kondisi seperti itu bisa masuk gitu, udah otomatis ya. Oke. Nah, kita cek sekarang di hasilnya ubah. Saya switch dulu tampilannya. Oke, ubah. Nah, udah muncul ya. ID 2, ini nama, bisa kita ubah ya. Oke, benar ya. Yang lain ya, ini barangkali salah gitu, kita cek aja. Oke, ini cache. Oke, batal, ubah ya. Yang ini ID nggak bisa kita ubah tapi tetap muncul ya. Mau di hidden boleh ya untuk ID itu. Udah kita muncul aja untuk contoh ya. Oke, tapi nanti ubahnya belum bisa jalan ya. Button ubah itu nanti kita masih proses ya, masih ongoing. Kita akan coba ubah yang ini, cara ubahnya ya. Oke, ke tahap berikutnya berarti sekarang ubah ya. Ubah itu tadi diminta untuk memanggil namanya class, di class model nanti ada ubah. Nanti kita bikin dulu fungsi ubahnya. Ya. Oke, class model fungsi form validation sama ya, di form validation juga. Kemudian modenya ada yang mana kita udah bikin save ya. Oke, function edit ya, kita gunakan oke, yang ini di bawah nggak apa-apa. Oke, fabric function edit, kemudian ini datanya dalam bentuk array. Jadi di input post itu cara untuk menangkap setiap formnya, itu setiap formnya dihandle oleh this input post. This input post itu semua dituliskan ya. Jadi beda dengan PHP biasa. Kalau PHP biasa kan kita gunakan $_post kayak gitu kan. Jadi kalau di Codinger udah kita gunakan this input post. Itu sudah full kok, ada fitur security-nya di situ, misalkan dari form filtering, dan filter dari XSS attack. Itu di Codinger itu punya fitur yang lebih banyak jadi fitur security-nya ada di sini ya, sudah di handle. Security yang basic ya, nanti kalau lebih advance juga sebenarnya ada fitur form ininya. Oke, this function edit ya. Untuk save, kemudian form validation ada di atasnya ya. Oke. Kita coba lihat yang di view, maaf, yang class ya, di controllernya yang class ubah. This input post submit, class model validation update. Jika form validation sukses berarti kita bikin ya. Kemudian this class model edit NES ya. Berarti kita bikin class validationnya update ya. Untuk update berarti kita buat untuk update-nya. Oke, class model di mana nih ya? Banyak filenya. Oke, di sini ya, if this mode save ya, set waktu pembayaran. Oke.
return false. Kita copy bagian yang ini. Mungkin enaknya kita pakai kurung atau enggak nih ya, dites aja. Update ya, benar ya. Validation update. Nah sebenarnya isinya sama sih, tapi nanti kita bisa atur untuk kondisi dalam waktu kondisi update itu seperti apa. This validation run benar, true, else false, kemudian dia akan masuk ke sini, edit ya. Ini untuk nangkap semua datanya, nggak perlu bingung karena ini kodenya banyak. Sebenarnya mengcopy apa yang ada di form name-nya itu apa. Kemudian where id, kemudian $id, itu parameternya tadi ya. Update arus kas dengan data ini. Oke, semoga tidak ada error. Kalau misalkan ada error nanti kita perbaiki ya. Display capture-nya saya switch dulu. Oke, ke situ. Ubah data ya. Oke, di sini kita coba contoh salah dulu ya. Salah dulu form validation-nya itu supaya running-nya benar nggak nih ya. Misalkan ubah, nah ini name field required, angkatan required, name, angkatan, udah lumayan ya, betul ya. Name nya kita ubah nih ya. Cuma namanya nih, kenapa namanya salah ya. Class model, this input ya, namanya nggak ada ya, kosong ya. Berarti kita coba ubah, berarti yang di sini form ubah input ID, input nama, kita cek di sini. Oke, nggak masalah. Nanti kita coba ganti ya, mereka gitu ya. Oke, kita lihat ini benar nggak? Nah, data baru gitu ya. Oke, kemudian klik ubah sekarang. Oke, belum berubah. Oke, ada yang salah di sini ya. Kita coba yang nomor 2 ubah. Nggak berubah. Nah, kita cek lagi alurnya yang mana.
Oke, yang salah di sini ya tadi ya, mohon maaf ada salah edit. Bukan NIS tapi, nah di sini nih, edit ID ya. Mungkin kalian ada yang udah tahu ini salah gitu. Nah, aslinya di sini yang salah. Ya. Edit ID, oke, kita coba refresh dulu, kemudian dijalankan lagi. Oke. Ya, seperti itu ya. Kodenya. Maksud saya tampilannya seperti itu. Oke, sudah diubah. Misalkan saya ganti nominalnya nih di 5. Oke, udah berubah ya. Jamnya juga ikut berubah nih. Ya, ini kalau misalnya diganti juga bisa tanggal 22 misalkan. Oke, udah ikut berubah ya. Oke, kita cek tadi kalau misalkan data semua dikosongkan, ini untuk ngecek saja, harusnya nggak boleh ya. Misalkan ada satu kondisi, oh ini semua data kosong gitu, name, angkatan, jurusan, nominal, jenis waktu, nama, required ya. Namanya paling belakang ternyata. Ada nama tapi paling belakang ya. Atau ada yang salah, nah ininya form validationnya ya. Saya cek nama, nggak ada sih, saya kira udah betul ya. Oke. Nah, ini tadi ada yang saya ubah juga ya di kodenya. Ini dengan cache, misalkan ini king. Oke, udah betul ya. Ya, udah kelihatan ya. Nah, tadi berapa kode yang saya ubah, yaitu di model tadi ini cukup satu aja, if this udah update ya. Jadi ini langsung, kemudian form validationnya run, ini cukup sekali aja. Tadi saya tulis 2 kali, ini cukup sekali aja ya. Kemudian udah sih. Memang ini nggak perlu kurung buka kurung tutup ya. Kalau mau dibikin ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nanti dites hasilnya seperti apa. Oke, harus kas data edit, ini untuk ubah, ini untuk mengumpulkan datanya. Jadi datanya di-collect terlebih dahulu, dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian karena ini sebagai inputan untuk perintah atau function update tabelnya ya. Jadi memang kalau di Codeigniter itu karena fungsi insert, update, delete-nya itu udah jadi satu fungsi tersendiri ya, cukup kita panggil fungsinya karena udah disediakan. Jadi dengan alasan security, keamanan, itu sebisa mungkin jangan langsung query ya, langsung membuat query, mengetikkan query seperti itu. Misalkan query update, delete, seperti itu langsung di sini. Sebisa mungkin sih jangan. Tapi ada beberapa kondisi yang kita harus masukkan query ya, nggak apa-apa lah, dimaklum. Tapi kita gunakan fungsi yang udah ada di Codeigniter karena ada banyak fitur security di dalamnya. Jadi misalkan ini untuk update, kemudian untuk get, ada insert, itu sangat bermanfaat ketika kita membuat aplikasi berbasis web gitu ya. Bayangkan kalau kita gunakan langsung query SQL gitu, murni ya, itu lebih riskan sih sebenarnya. Oke, itu ya untuk
perintah update data sudah selesai. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Delete ya, delete itu gampang sebenarnya, sangat mudah delete itu ya. Sebenarnya yang paling banyak itu untuk update-nya sebenarnya. Banyak pun sebenarnya ini kalau dilihat itu kodenya seputar apa pemanggilan variabel sih, itu yang nampak banyak. Padahal sih ya kalau datanya udah terkolek, kumpulkan dalam array, itu langsung masukkan ke perintah update-nya langsung gitu ya. Oke, seperti itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti silahkan dipelajari, dipraktekkan masing-masing ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyimak.